Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Gus Wahid, Bapak Hasan Wirayuda, Bapak Syahrir dan semuanya, kita banyak bersyukur pada Allah, sholawat dan salam kita persembahkan di hadapan Tuhan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar-dasar tentang dialog ini, tentang kebersamaan, tentang persatuan, sudah diungkap oleh Gus Wahid dan juga disempurnakan oleh Pak Hasan Wirayuda. Saya kira sudah sangat kuat ya dasar-dasar yang disampaikan oleh beliau tadi. Barangkali ke depan itu kita bagaimana untuk menindaklanjuti daripada dialog ini. Ini memang penting sekali dan itu memang harus menurut saya Indonesia yang maju sedikit. Dan yang memang mendesak adalah dialog agama ini. Banyak suku tapi antar suku tidak ada masalah. Yang mungkin masalah ini memang agama. Saya ingin menambahi aspek yang sifatnya praktis yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan sendiri. Memang antar agama di negeri kita ini itu kurang dialog sehingga kurang paham. Biasanya antar agama itu mengenal agama yang lain itu bukan dari sisi positifnya, tetapi justru pada sisi negatifnya. Mengapa para pemimpin dan juga apalagi pemeluk agama yang berbeda itu tidak banyak yang mempelajari agama dari kitab suci atau dari sumbernya. Mereka melihat agama orang lain itu adalah dari perilaku penganutnya. Dan kalau itu perilaku dari penganutnya, lalu kemudian juga bermacam-macam, apalagi melihatnya itu dari jauh. Karena itulah saya pernah mencoba ketika saya menjadi rektor itu, untuk ngajak berdialog mereka itu, bahkan sudah saya tindak lanjuti dengan saling memberi. Saya mencoba untuk memulai memberi. Rupanya memang bagus. Selalu menjadi kita ternyata memang menjadi bisa bersatu, bisa bersaudara, bisa sesama. Walaupun pemimpin pergubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari Sarundayang itu kan Kristen, beliau itu pernah memimpin di Maluku tahun lalu, karena lalu saya jemuk yang ditunaikan dengan begitu bagus. Awal-awal beliau ragu, tapi tak bilang jangan ragu, saya ini akan memberikan pengakuan. Akhirnya dari situ itu ada kebersamaan, ada komunikasi, ada keakraban. Di Indonesia ini saya tahu gitu, kalau perguruan tinggi yang berbasis agama yang negeri itu, Islam itu punya 58 kan, tidak salah. Berupa UIN, berupa IAIN, lalu sekolah tinggi. Lalu yang Kristen itu ada 8, mulai dari Tarutung, Palangkaraya, lalu Tanah Toraja, lalu Ambon, kemudian Manado, Sentani, lalu Jayapura, NTT. Hindu itu ada 4, di Palangkaraya, di Bali 2, lalu ada di Mataram. Buddha itu ada 2, di Jakarta, di Tangga, salah. Nah, saya kenal baik kalau saya punya kelebihan yang dibutuhkan oleh mereka. Saya tidak minta
misalnya punya bahkan perguruan tinggi lain agama, baik Hindu maupun Kristen. Dengan saya memberi, lalu kemudian apa namanya, tidak enak kalau tidak ganti terhadap itu kan sertifikasi dosen. Dosen-dosen di perguruan tinggi Kristen, di perguruan tinggi Hindu, Buddha, itu semua itu diserahkan kepada kampus yang saya pimpin, ialah UIN Malang. Bahkan lalu kemudian saya bilangin, mereka bilang, enggak, kami kepingin bersama-sama UIN Malang. Nah ini kan lebih daripada dialog maksud saya. Jadi dialog, lalu kemudian tidak kita bantu, kita tindak lanjuti dengan saling memberi. Lalu kemudian dari sini jadi bagus. Begitu juga kalau ada problem-problem, misalnya kalau di perguruan tinggi Islam berkembang dari sekolah tinggi jadi institut jadi universitas, maka pengalaman-pengalaman saya itu saya berikan kepada teman-teman, misalnya di Ambon, Sekolah Tinggi Agama Kristen Ambon, kalau agar besar institusinya diubah menjadi institut. Begitu juga lalu di Palangkaraya saya berikan, lalu kemudian juga di tempat-tempat lain. Saya kemudian juga diundang ke kampus-kampus untuk memberi kuliah tahu. Ternyata mereka juga jaga. Mereka tahu bahwa saya ini tidak makan misalnya daging babi atau apa. Mereka jaga. Cara jaganya itu kadang sampai unik. Kalau saya ke Toraja itu, di Toraja itu rumah makan yang Muslim itu hanya satu dan jauh sekali tempatnya dari Sekolah Tinggi Agama Kristen. Beberapa hari saya di sana itu kalau waktunya makan saya dibawa ke warung Muslim itu. Saya lalu tanya, kenapa kok jauh-jauh tidak masak di rumah? Dia bilang, saya tidak ingin punya tamu yang ragu. Ragu apa? Ragu misalnya Pak Rektor UIN Malang, saya Rektor UIN Malang, ketika itu kalau makan jangan ragu. Piringnya ini lalu jangan-jangan pernah dipakai untuk apa namanya kuah ya, atau masakan babi, atau mungkin wajannya untuk masak jangan-jangan pernah dipakai ini lalu kemudian nggak boleh. Daripada saya punya tamu ragu, maka saya bawa ke rumah makan Muslim lah, sampai kayak begitu. Jadi sebetulnya dialog-dialog ini bagus sekali dan harus dilakukan. Bahkan lalu tidak hanya dialog, tetapi juga saling memberi. Kalau sudah saling memberi itu, saya kira kita nanti akan menjadi bangsa yang menjadi komunitas agama yang bagus sekali. Bahkan saya dari dialog itu karena intensif, saya lontarkan ide Indonesia yang majemuk seperti ini, yang plural dari sisi agama, dan di Indonesia dari kemajemukannya itu adalah yang paling ini dijadikan tempat tujuan belajar bagi berbagai bangsa di dunia ini yang terkait dengan agama. Jadi misalnya bagaimana kalau orang-orang Islam belajar agama tidak saja ya, syukur kalau tidak lagi ke misalnya Pakistan, ke Maroko, ke Mesir, ke Sudan, tetapi mereka belajar agama itu ke Indonesia. Belajar agama ke Indonesia, karena selain agama di Indonesia itu yang wasatiyah, yang lalu kemudian toleran, itu dari sisi kajian-kajian teoritiknya, tatkala melihat itu memang Indonesia sudah rukun, beragama Islam yang rukun. Alangkah indahnya kalau dari berbagai belahan dunia ini, kalau belajar yang berbau-bau agama Islam itu tidak ke negara-negara yang saya sebutkan tadi, atau mungkin masih belajar ke sana, tapi kita jangan terus-menerus menjadi murid. Jangan menjadi murid. Kita harus memulai menjadi guru, itu menurut hemat saya. Begitu juga yang Hindu. Yang Hindu itu maka
seperti di Bali itu harus dibesarkan. Institut Agama Hindu Bali, negeri Bali itu dibesarkan. Lalu kemudian Bali menjadi tempat tujuan orang-orang dari berbagai belahan dunia yang ingin belajar yang terkait dengan agama Hindu ke Bali. Begitu juga yang Kristen, di pusat-pusat Kristen itu misalnya ada di Taruntung sana di Sumatera Utara, lalu kemudian di lalu kemudian dari berbagai belahan dunia belajar agama ke Indonesia. Begitu juga Buddha. Sehingga keindahan Indonesia itu lalu kemudian diakui, tidak kita omongkan oleh kita sendiri, tapi juga diomongkan oleh dari berbagai belahan dunia, akhirnya menjadi tempat tujuan belajar dari mereka itu. Ini saya kira indah sekali, saya kira. Dan ini Indonesia akan menjadi contoh. Kalau itu dari sisi sains teknologi, ngejar barat itu memang berat. Mungkin dari aspek-aspek seperti ini, itu mungkin akan menjadi bagus. Dan itu pernah saya dialog, saya pernah ungkapkan kepada kawan-kawan pimpinan agama Kristen, kemudian Hindu, lalu kemudian Buddha, dan juga yang lain. Nah, ini apa namanya pikiran saya. Jadi apa namanya dialog-dialog ini selain ya kita teruskan, kita intensifkan, harus melangkah lebih lanjut lagi untuk kita bikin sebagai contoh. Kita dalam soal-soal agama itu tidak lagi saja menjadi murid, tapi kita menjadi guru. Nah, usaha-usaha apa yang saya lakukan ini kayaknya tidak apa namanya sulit, tetapi saya alami kok mudah. Ketika saya jadi rektor dari perguruan tinggi yang sangat kecil, lalu kemudian katanya orang menjadi besar, saya menjadi tempat tujuan belajar dari 32 negara. Saya punya mahasiswa dari Rusia saja itu ada 29 dan sekarang sudah pada pulang sebagian itu. Saya terharu ketika sebelum COVID saya ke Rusia itu, lalu saya ditemui Mukti, yang dulu juga pernah saya sampaikan, mengapresiasi pendidikan di Indonesia. Bahkan lalu Mukti di Moskow itu mengatakan, gimana cara mengajarkan di Indonesia itu. Anak-anak yang belajar ke Indonesia di Rusia itu kok betul-betul berubah dari sisi karakter, dari sisi akhlaknya. Kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang diseniorkan, itu menjadi bagus. Sehingga lalu kemudian diangkat pada jabatan-jabatan yang agak penting, yang pentinglah di sana itu. Saya sampai 2 kali 1 tahun diundang ke. Nah ini, jadi dialog itu dasarnya sudah begitu kokoh disampaikan oleh Gus Wahid, disampaikan oleh Bapak Hasan Wirayuda tadi yang begitu gamblang, lalu kemudian juga bapak-bapak yang lain. Lalu bagaimana dialog ini lebih kita intensifkan. Bagaimana kalau masing-masing agama ini lalu kemudian kelak yang dipamerkan bukan kebaikan dari sumber kitab sucinya, yang dipamerkan adalah bagaimana karakter yang dibangun oleh masing-masing agama. Jadi yang dibanggakan itu nanti adalah karakter produk daripada masing-masing agama. Dan kalau sedemikian, maka nanti akan berlomba-lomba punya karakter yang bagus, saya kira. Itu aja Gus Wahid, tambahan saya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan bahan pertimbangan bagaimana kalau penduduk di berbagai belahan dunia ini menjadikan Indonesia sebagai tempat tujuan belajar luar biasa ilmu yang berbasis agama, Kristen, Hindu, Buddha. Indonesia menjadi sangat indah, menjadi gurunya. Luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.